Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara nomor 75 Pitsus 2022 PT KDI atas nama terdakwa Maris Mandilebang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor 75 Pitsus 2002 PT KDI demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa Maris Mandilebang. Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa tidak ditemui penasihat hukum. Pengadilan tersebut telah membaca penetapan ketua pengadilan, membaca surat dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan ke-1 sebagaimana diatur dan diancam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 56 Undang-Undang Cukai. Membaca surat tuntutan penuntut umum. Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, denda 1.450.000.000, subsidiar 6 bulan kurungan. Setelah pula membaca putusan pengadilan negeri Kolaka, terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 tahun, denda 1.450.000.000, subsidiar 3 bulan kurungan. Menimbang bahwa permintaan banding dari penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang dalam hal ini terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding. Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh penuntut umum dengan alasan sebagaimana disebut dalam memori banding tersebut. Menimbang bahwa setelah pengadilan tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dengan sesama berkas perkara yang bersangkutan dan mempelajari turunan resmi putusan pengadilan negeri Kolaka tanggal 25 Mei 2022 nomor 42 Pitsus 2022 PN Kolaka dan berita acara persidangan serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh penuntut umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu mengadakan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan memberi pertimbangan hukum sebagai disebut di bawah ini. Menimbang bahwa berdasarkan putusan pengadilan negeri Kolaka, terdakwa dijatuhi pidana selama 1 tahun, denda 1.450.000.000, subsidiar 3 bulan kurungan. Setelah memperhatikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan akuo, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa dinyatakan terbukti menjual barang cukai dan dijadikan sebagai pertimbangan tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut penilaian Majelis Hakim tingkat banding terlalu ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa.
dan kurang edukatif mengingat terdakwa menawarkan rokok tanpa dilengkapi pita cukai tersebut sudah sejak April 2021 sampai saat terdakwa ditangkap, dan kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa sebesar 719 juta, sehingga terdakwa lebih tepat dihukum sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa adapun tujuan utama pemidanaan yang ditujukan kepada seorang terdakwa adalah untuk mendidik dirinya sendiri dan bukan sebagai pembalasan atas perbuatannya atau rasa benci, akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan pengadilan negeri Kolaka yang diminta kami tersebut tidak bisa dipertahankan lagi dan harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan yang selebihnya dikuatkan. Menimbang dengan pertimbangan tersebut di atas, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang oleh karena terdakwa telah dilakukan penangkapan dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan jatuh pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding. Mengingat pasal 54 Undang-Undang tentang Bea Cukai dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan mengadili menerima permintaan banding dari jasa pemohon tersebut di atas, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 42 Pitsus 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar menilai lamanya terdakwa dijatuhi hukuman pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi: 1. Menyatakan terdakwa Maris Mandi Lebang telah terbukti secara sah dan meringankan bisa melakukan tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Maris Mandi Lebang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta pidana denda sebesar sejumlah 1.450.000.000 rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa telah 5. Menetapkan barang bukti mobil minibus 1 lembar STNK, 1 lembar BPKB dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa. 1 buah handphone dirampas untuk negara, 5 karton dan 2 bol barang kena pajak, 7 karton dan 1 bol merek Danlil, dan 4 karton rokok merek King SP yang tidak dilengkapi pita cukai dirampas untuk dimusnahkan. 1 fotokopi keluarga, 1 kopi ijazah sekolah, 1 surat jalan, 6 buku nota tetap lampir dalam berkas perkara. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp707.500. Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh kami, Bandung sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, Adar SH MH dan Muhammad Istiadi SH MH masing-masing selaku Hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim anggota Majelis serta Muhammad Iqbal SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri penuntut umum dan terdakwa. Demikian selesai putusan, sidang selesai dan
ditutup. Dengan selesainya pembacaan putusan, Yang Mulia Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri.